Oke, cek. Lumayan Mas Sam. Siap, Pak. Kayaknya mesti dipegang dulu. Oke. Iya. Tadi ada suara ini, kayaknya apa namanya, kabel earphone-nya yang mungkin nggak pas, jadi ada ngeresek gitu nih ya. Oke Mas Sam, kita mulai aja ya. Boleh, Pak. Langsung kita buka diskusi aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. IDEX viewers yang sudah bergabung. Hari ini kita akan diskusi ya di acara IDEX Real Talk ya. Temanya kali ini adalah strategi saham investasi saham di awal tahun ya di 2022. Bersama kita sudah tersambung ya Mas Syam dari ISP Pekanbaru. ISP adalah komunitas saham, investor saham pemula yang nanti mungkin akan berbagi tentang bagaimana sih strategi investasi saham di awal tahun, utamanya di 2022 yang sedang kita jalani, ya. Dan nanti juga saya undang teman-teman untuk yang ingin bertanya, silakan nanti ditulis di kolom pertanyaan di bagian bawah ada tanda tanya, di situ silakan tulis, nanti kita coba diskusikan, ya. Baik teman-teman dan juga Mas Sam, ya, saya akan mencoba membuka terlebih dahulu tentang bagaimana sih pasar saham di awal tahun setelah 1 bulan berjalan nih. Hari ini tepat 2 Februari, kemarin 1 Februari libur, ya. Tentu ini adalah hari pertama perdagangan saham di Februari, dan kalau kita lihat tadi sempat di 6.700, dan kalau kita lihat sebetulnya dari awal perdagangan sampai dengan di Januari posisi tertinggi kan sebetulnya menembus 6.700 tapi tidak besar, sekitar 30 sekian, artinya kalau kita lihat itu posisi tertinggi ya, artinya sampai dengan hari ini mungkin posisi tertinggi sekitar belum nyampe 2% atau 1, sekian persen. Tentu saya ingin tahu terlebih dahulu gambaran IHSG di awal tahun nih sampai dengan sekarang nih seperti apa gitu nih ya. Silakan Mas Sam. Oke. Oke, baik Pak Emon, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore rekan-rekan Adik Viewers. Ya, berjumpa kembali mungkin setelah sekian lama ya, akhirnya ada kolaborasi kembali antara IDEX bersama ISP Pekanbaru. Ya, sebelumnya saya Abdul Rahman Mas Sam, sorry Mas Sam, mungkin agak ditempelin karena biar suaranya Oke, besar. siap. Ya, mungkin ini pertemuan kesekian kali ya setelah mungkin di awal tahun ya Pak Emon. Karena mungkin Ya. bertemu kita itu di tahun 2021. Nah, kalau kita bicara tentang indeks kita pada 1 tahun ini atau bisa dikatakan dari awal tahun hingga hari ini atau 1 bulan berjalan, memang pergerakannya bisa dikatakan masih cukup fluktuatif ya, dengan pergerakan konsolidasi atau sideways dari sisi pergerakan harganya. Yang mana dari sisi pergerakan harga untuk indeks kita dalam beberapa 1 bulan terakhir itu memang tertingginya lebih kurang di level 6.938. Ini memang masih belum menyentuh harga tertingginya karena harga tertinggi yang disentuh itu di bulan November tahun 2021 Pak Emon. Jadi kurang hampir sedikit lagi ya, sekitar jadi kurang 20 poinan lagi atau 11 poin lagi itu sudah menyentuh tertinggi panjang masa untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Nah, untuk per hari ini saja indeks kita naik cukup tinggi juga ya Pak Emon, 1,1%. Yang mana juga kalau kita perhatikan teman-teman untuk di 1 tahun atau 1 bulan terakhir di Januari yang lewat itu memang masih pergerakan pasar itu masih cukup diwarnai berbagai sentimen. Walaupun bagi sentimen negatif, positif itu net buy asing. Ya, transaksi net buy asing yang mencatatkan sampai per hari ini itu ada sekitar 6,3 triliun rupiah masuk di bursa kita. Baik itu di pasar reguler maupun di pasar negosiasi maupun pasar tunai. Jadi ini masih cukup menarik bagi investasi kita pada hari ini seperti itu Pak Emon. Itu dan juga kalau kita perhatikan indeks kita pada per hari ini ya, kalau kita melihat dari sisi pergerakan harganya juga
ini masih potensial untuk mencoba harga tertinggi di Januari ini, Januari yang lalu, atau bahkan bisa juga mencoba melewati harga tertinggi sebelumnya di level 6.754. Jadi untuk Februari kita masih melihat ada potensi yang masih cukup besar seperti itu tadi. Itu untuk pergerakan indeks kita pada 1 bulan terakhir. Iya. Oke, Mas Sam, ini ada ini dari Mas Roni, katanya suaranya masih belum jelas, mungkin agak ditempelin biar agak kencang gitu Mas Sam ini ya. Oke, coba tes Mas Sam. Halo, coba Mas Sam tes. Bagaimana Pak? Sudah jelas? Jelas tapi ada ngeresek-ngeresek ini ya. Coba lagi Mas Sam. Oke, sebentar Pak. Nah, ini bagaimana Pak? Sudah? Nah ini agak sepi, cuman agak dikerasin ya nanti Mas Sam ya. Oke, siap Pak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Mas Roni makin jelas suara Mas Sam ya, karena kangen katanya. Mas Sam, ini kalau kita bicara, ini kan gambaran awal tahun ya, pergerakannya Betul. belum terlalu lebar gitu. Nah, kira-kira gitu nih, apakah ini akan berjalan sampai dengan akhir tahun nih? Karena kalau kita lihat gambaran di tahun ini seperti apa sih gitu, pergerakannya apakah IHSG akan agresif atau seperti akan sideways gitu dalam rentang yang masih terbatas gitu. Optimisme untuk menembus di 7.000 seberapa besar gitu nih ya. Karena tentu ini kaitannya nanti dengan strategi gitu nih ya. Strategi dari teman-teman kita nih seperti apa baiknya gitu kan. Gitu. Mungkin gambaran sedikit lagi terkait dengan IHSG sampai dengan di tahun ini lah 2022 itu gambarannya akan seperti apa? Apakah berfluktuatif sehingga nyaman untuk trading atau ya masih sideways saja gitu nih ya. Silakan Mas Sam. Sorry Mas Sam, suaranya hilang. Ya, halo Pak. Bagaimana Pak? Hilang suaranya Mas Sam. Halo Mas Sam. Ya Pak. Gambarnya yang hilang sekarang. Namanya hilang ya? Iya, suaranya kurang keras Mas Sam. Kecil lagi nih. Ya Pak. Sekarang gimana Pak? Sudah keras? Kurang keras Mas Sam. Nggak ini apa nih? Nggak jelas. Kayaknya mungkin langsung aja Mas Sam nggak bagus pakai earphone gimana? Bisa dicoba gitu. Bagaimana Pak? Kalau ini lebih jelas? Nah mungkin ini lebih ini itu walaupun agak menggema tapi lebih jelas dan keras itu nih. Oke. Baik. Yes, silakan Mas Sam. Untuk pergerakan IHSG kita pada tahun ini ya Pak, diperkirakan memang untuk awal semester ya, terutama di 3 bulan awal nanti mungkin cenderung akan ada tekanan ya Pak, karena memang kita melihat nanti mungkin di Maret ya, yang setelah beredar bahwasanya nanti mungkin sudah akan dimulai adanya pengetatan kebijakan moneter dari Amerika, yang mana di sana nanti juga diwacanakan akan ada kenaikan suku bunga. Jadi memang nanti di awal kuartal 1 ini mungkin sedikit ada tekanan sampai nanti mungkin terrealisasinya ada kenaikan suku bunga tersebut. Namun kita sebenarnya masih cukup kuat secara fundamental kalau kita perhatikan nanti di kuartal 1 ini kan nanti mungkin akan rilis beberapa laporan keuangan untuk tahun 2021. Nah, kita melihat bahwasanya rata-rata untuk tahun 2021 ini memiliki potensi pertumbuhan lebih baik dibanding dengan tahun 2020. Ini mungkin kalau kita melihat beberapa emiten entah saham keuangan ya, seperti ada BNI, BCA, beberapa perbankan sudah rilis, itu kinerja keuangannya cukup baik dibanding dengan tahun 2020. Jadi untuk sentimen laporan keuangan ini bisa menjadi salah satu penopang nanti pergerakan IHSG kita. Nah itu untuk di awal tahun. Nah untuk sampai dengan akhir tahun kita bisa melihat memang potensi untuk ke 7.000 masih terbuka lebar. Apalagi sering disampaikan oleh dari Bank Indonesia sendiri ya, untuk monitor kita bahwasanya dari sisi fundamental ekonomi sendiri Indonesia masih cukup baik. Apalagi untuk saat ini kita secara ekonomi ya, pertama dari sisi
inflasi, walaupun memang masih cukup rendah dari sisi inflasi, apalagi tadi baru rilis ya Pak, untuk inflasi kita di level 0,56%, pertumbuhannya masih on, sementara untuk year to year kita dibanding dengan tahun 2021 itu sekitar 2%. Jadi memang masih terkendali dan stabil sesuai dengan prediksi dari para ekonom seperti itu. Nah, nanti untuk di tahun 2022 ini juga memang mayoritas para ekonom juga telah melihat adanya pertumbuhan dan perbaikan ekonomi. Jadi memang peluang untuk menuju ke 7.000 itu masih terbuka lebar seperti itu. Itu mungkin sekilas Pak untuk pergerakan IHSG di tahun ini. Oke, Mas Sam. Kalau dengan tadi uraian Mas Sam terkait dengan pergerakan IHSG, ini kan IHSG kan sebagai benchmarking untuk kita melihat pasar akan bergerak seperti apa gitu ya ini ya. Jadi kalau misalnya pergerakan IHSG-nya seperti itu gitu ya, ini strategi yang paling efektif dilakukan oleh investor ya. Apakah dengan menjadi long term atau bisa memungkinkan untuk dijadikan trading nih gitu nih untuk tahun ini, atau mungkin ada sektor-sektor tertentu mungkin bisa dijadikan trading gitu, atau tapi sektor yang lain mungkin agak berat. Ini mungkin bisa digambarkan lebih detail Mas Sam. Silakan Mas Sam. Baik, baik Pak Emon. Nah, memang kalau kita perhatikan ya, dengan kondisi market pertama di awal tahun seperti ini, memang kita masih melihat untuk transaksi itu memang lebih baik untuk jangka panjang. Karena memang pergerakan harga ini masih belum tentu Pak Emon ya, karena ada saham-saham yang dikatakan anomali ya, yang mana kinerjanya kita masih belum melihat, jadi pergerakan harga itu masih belum selaras dengan kinerja fundamentalnya seperti itu. Jadi memang ada anomali di pasar seperti itu. Apalagi kalau kita perhatikan kenaikan IHSG yang all time high beberapa bulan yang lalu, bahkan Januari ini tertinggi di level 7.000, di level 6.700-an seperti itu. Ini ternyata ditopang oleh beberapa saham-saham second liner, bahkan saham yang baru listing seperti itu. Yang mana dari sisi kinerja fundamental ya sebenarnya kita masih belum melihat bagaimana setelah IPO kinerja mereka bagaimana seperti itu. Dan juga kalau kita perhatikan dari sisi indeks LQ45 sebagai perbandingan ya, yang mana mayoritas saham-saham yang berada di dalam LQ45 ini menjadi penopang pergerakan indeks seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat perhatikan secara indeks LQ45 sendiri itu bahkan pergerakannya ini tidak selaras dengan pergerakan IHSG. Jadi tahun 2021 kemarin yang lalu itu cukup menarik Pak. Jadi kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya pergerakan IHSG itu selaras dengan pergerakan LQ45, tapi tahun 2021 itu anomali, jadi adanya perbedaan. IHSG-nya naik, tetapi LQ45-nya turun. Itulah kenapa akhirnya saham-saham yang sebelumnya berada di LQ45, ketika indeksnya naik, kok saham-saham beberapa saham kok malah penurunan. Mungkin kalau kita sebut beberapa emiten seperti ada Aneka Tambang, sudah ada beberapa emiten kesehatan, farmasi, seperti itu juga beberapa emiten perkebunan juga penurunan tahun 2021. Nah, kalau saat ini memang kita melihat lebih baik ya untuk investasi. Artinya apa? Ketika saham-saham yang LQ45 tadi malah koreksi, itu sebenarnya punya kesempatan. Jadi seperti ada diskonan dari harga saham yang dengan fundamental yang baik. Jadi ada kesempatan bagi yang tujuan jangka panjang ini untuk mulai akumulasi untuk beberapa saham yang fundamentalnya baik. Nah, bagi teman-teman investor yang mungkin tujuannya untuk trading jangka pendek, ini memang bisa dicermati dengan beberapa saham-saham ya yang memang melakukan aksi korporasi Pak. Jadi biasanya saham-saham adalah aksi korporasi yang jauh ini ya kita melihat masih banyak emiten yang akan melakukan aksi korporasi seperti Rekcu atau bahkan private placement. Ini nanti bisa dicermati sebagai saham-saham pilihan yang bisa diambilkan momentumnya sebagai trading jangka pendek. Seperti itu Pak. Oke, menarik ya Mas Sam. Artinya Mas Sam tadi merekomendasikan memang untuk kondisi dengan melihat IHSG seperti ini artinya kita waktu untuk transaksinya gitu ini agak-agak diperlebar ya ininya. Jadi kalau misalkan kalau harus untuk long termnya ini berapa lama?
gitu. Karena mungkin yang kita kenal untuk orang-orang trade atau trader ya, dengan waktu 3 bulan aja kayaknya untuk berpindah dari harian ke 3 bulan kayaknya agak-agak berat gitu. Ini sebetulnya atau long termnya memang lewat tahun gitu atau gimana nih Mas Sam? Ya, untuk long term Jangka memang waktunya itu? kita, nah sebenarnya kan kalau tujuan investasi ini ada jangka panjang dan jangka pendek ya Pak. Nah di jangka panjang memang Ya. tergantung relatif investornya. Nah biasanya kalau dari saya sendiri memandang jangka panjang ini minimal 1 tahun. Ya memang cenderung di atas ini. Mm-mm. Jadi itu untuk investasi jangka Mm-mm. panjang. Jadi kalau jangka pendek ini ya bisa beberapa bulan, beberapa minggu, atau bahkan beberapa hari, atau bahkan beberapa jam saja untuk jangka pendek. Jadi kalau Mm-mm. untuk jangka panjang, ini memang di atas 1 tahun minimal. Itu menurut pandangan dari saya. Itu untuk Mm-mm. jangka panjang. Gitu Pak. Mm-mm. Oh jadi berarti kalau long term berarti sekarang ya untuk investasi di atas 1 tahun dong ya? Lebih idealnya untuk saat ini yang bisa dilakukan. Ya, betul. Oke, oke. Kemudian Mas Sam, ini bagaimana dengan orang yang suka trading? Apakah ada apa semua saham akan mengalami seperti itu? Kalau tadi dari uraian Mas Sam kan satu saham-saham big cap atau yang masuk ke LQ45 tidak mengalami banyak pergerakan dan agak anomali dengan pergerakan IHSG di tahun 2021 ini ya. Tapi kalau kita lihat tahun 2021 juga seperti sektor energi, teknologi itu sangat sangat available untuk dilakukan trading gitu nih ya. Bahkan kalau kita lihat juga komoditi, batu bara dan sebagainya juga masih memungkinkan. Nah, apakah sektor-sektor yang sama yang tadi saya sebutkan, sektor-sektor yang memang di 2021 masih bisa digunakan untuk trading, apakah di tahun ini juga akan demikian gitu nih ya? Bisa dilakukan untuk trading gitu. Sektor energi setahu saya di Januari masih cukup mumpuni ya dibanding sektor-sektor yang lain. Sektor finance positif tapi tentu masih tidak sebesar pergerakannya di energi. Namun berbeda dengan sektor teknologi yang kalau kita lihat mengalami tekanan nih di 2022 di Januari. Ini gimana Mas Sam? Apakah bisa dibedah ke sektor nih untuk orang yang oh saya mau trading nih, yang kira-kira available di sektor apa ya? Kalau untuk yang trading, kalau untuk yang long term pasti memang secara definisi investasi di pasar modal ya jangka panjang gitu. Jadi ketika memang strateginya adalah untuk jangka panjang sebetulnya sesuai dengan perilakunya, merespon dari berinvestasi di pasar modal ya long term investment gitu. Tapi buat kita yang memang ada kebutuhan untuk trading, tentu ada solusi mungkin dari Mas Sam yang sektor-sektor tertentu masih memungkinkan untuk dilakukan trading gitu. Nah, kira-kira sektor-sektor apa saja yang memungkinkan untuk itu? Silakan Mas Sam. Nah, memang ya benar, tahun dari kami memang beberapa Halo Mas Sam, komoditas sorry Mas Sam, suaranya tidak terlalu jelas. ada. Halo, Ya, uh, suaranya nggak jelas Mas Sam, sorry. Halo Mas Sam. ya lupa. Nah, suaranya kecil sekali tadi ya. Coba sekarang Mas Sam. Ya, tadi ada juga ada gangguan juga teknis tidak bersama lewat. Oh gitu, coba lagi Mas Sam. Oke, baik Pak. Mengenai beberapa sektor ya, memang kalau kita perhatikan tahun 2021 lalu beberapa komoditas itu cukup rally ya, seperti beberapa sektor batu bara itu yang mengalami kenaikan signifikan. Kemudian juga di awal tahun yang lalu juga sektor seperti emas, nikel itu juga mengalami kenaikan signifikan. Jadi siklusnya memang di awal tahun yang lalu itu bermula dari nikel dan emas, kemudian di akhir tahun sektor batu bara. Memang kalau kita perhatikan dan ditambah satu lagi sektor CPO. Yang CPO bahkan untuk per hari kemarin itu menyentuh harga tertinggi di level 5.100. Sementara memang untuk batu bara sendiri itu rally-nya kemarin sekitar bulan November dan Oktober itu untuk batu bara. Nah, jadi memang kalau kita perhatikan per hari ini memang dari sisi harga komoditasnya sendiri yang masih di posisi yang cukup tinggi itu adalah sektor mikro. Sementara untuk
batu bara itu juga masih tinggi, namun memang tidak ada koreksi wajar. Dan Mm-mm. secara tren sendiri, batu bara dan CPO ini masih menjadi salah satu jadi dua komunitas yang masih uptrend pergerakannya. Nah, sementara juga untuk emas, untuk kita beberapa bulan terakhir, ini memang cenderung mulai untuk sideways, walaupun memang dari sisi pergerakan masih uptrend juga untuk emas. Nah, kemudian Mm-mm. juga dari sisi komoditas lainnya seperti nikel ini masih hampir sama dengan emas, walaupun memang dari sisi pergerakan harga sejauh ini komoditas tersebut itu masih dalam tren yang masih naik, Pak. Itu untuk beberapa komoditas. Jadi memang untuk awal tahun saham-saham komoditas ini juga masih bisa jadikan beberapa pilihan untuk yang orientasinya tujuannya itu jangka pendek trading. Oke, berarti untuk sektor-sektor yang masih bergerak sektor-sektor yang memang bisa dijadikan trading di 2021, ini masih memungkinkan ya, masih untuk dilakukan trading di 2022 ya. Nah, Nah, untuk sektor teknologi sendiri gimana? Tadi ada pertanyaan juga dari Mas RGA kalau nggak salah tentang Bukalapak gitu nih ya. Apa pertanyaan tadi ya? Saya lihat tuh. Kalau bisa teman-teman di kolom pertanyaan biar saya nggak terlalu narik ke atas ya, biar tidak terlewat gitu ya. Apa review Bukalapak Pak gitu. Apakah besok bearish gitu. Nah, Bukalapak kan kalau kita perhatikan agak-agak ini masuk sektor teknologi ya ini ya. Kemarin kan sempat fluktuatif dan kita lihat juga nembus di 320 atau berapa ya atau 330 saya kurang perhatikan terus tapi kalau kita lihat sekarang juga udah mulai bergerak ke atas lagi gitu ya di mendekati 400 lagi gitu walaupun memang kalau 400 pun masih penurunannya kalau dari harga IPO-nya yang 850 tentu 50% lebih nih ini ya. Ini gimana nih Mas Sam? Untuk sektor teknologi dan tentu nanti kayak Bukalapak nih seperti apa? Silakan Mas Sam. untuk teknologi memang ini sedikit banyak juga terpengaruh dari adanya dari global ya, Pak. Acuannya sebagai benchmarknya itu kan teknologi di Amerika. Memang beberapa waktu lalu, sekitar 2 minggu lalu itu memang saham-saham teknologi Amerika itu turun cukup drastis ya. Bahkan awalnya dipimpin oleh Netflix karena kinerja keuangannya buruk, terus bahkan sehari 20% penurunannya, Mm-hmm. dan sempat Nasdaq juga longsor sekitar 1% lebih, itu sekitar minggu lalu. Nah, ini juga berdampak ke saham teknologi di kita. Nah, di sini juga kalau kita perhatikan dari saham teknologi memang yang kita cukup dominan, yang cukup besar bobotnya, itu kan diantaranya seperti ada Bukalapak dan juga ada MTEK sebagai induk Mm-hmm. dari Bukalapak. Nah, dari sisi pergerakan dua emiten ini yang bisa dikatakan jadi penggerak atau motor lokomotif dari indeks teknologi, ini memang dari sisi pergerakan koreksi yang masih katakan cukup wajar dari sisi MTEK dulu ya, MTEK. Nah, sementara Mm-hmm. memang dari sisi Bukalapak ini kalau saya perhatikan untuk pergerakannya memang sejauh ini masih cukup baik tekanan jual, Pak, dari Bukalapak. Ini bisa Mm-hmm. jadi karena ada sentimen yang mana salah satu kompetitornya yang berpotensi juga akan listing di bursa, yaitu kalau tidak salah Goto ya Pak, yang akan kemungkinan besar akan listing di semester satu ini kalau tidak salah informasinya. Nah, artinya ini nanti akan menjadi salah satu acuan ke depan dari Goto ini akan memasang atau di harga berapa nih nanti harga wajarnya. Karena untuk pesaingnya sendiri di Bukalapak untuk harga saat ini bisa dikatakan cukup termasuk cukup dalam ya. Bahkan dari harga tertingginya sudah 1.100 atau 1.300 yang lalu, saat ini Mm-hmm. kisaran level 300-an. Jadi memang sekitar 10%, 60% lebih untuk koreksi dari Bukalapak. Nah, di sisi potensinya sendiri untuk Bukalapak, nah, Bukalapak sendiri memang saya katakan Halo, sorry sebagai Mas Sam. Sorry Mas Sam, tadi suaranya hilang. Bisa diulangi? oke. Nah, untuk Bukalapak sendiri memang kalau dari pergerakan harga ini masih cenderung downtrend ya Pak untuk jangka Mm-hmm. panjangnya. Walaupun untuk 3 hari terakhir mengalami kenaikan yang lumayan ya. Itu bisa Mm-hmm. katakan dari level 314 sampai dengan hari ini ke 376. Nah, Mm-hmm. Bukalapak ini kemungkinan besar masih potensi bisa mampu mungkin berbalik arah jika nanti bisa melewati level 400 sebagai level tahap satunya untuk Bukalapak. Nah, juga masih tetap perhatikan karena kan nanti ya mungkin bulan depan atau
antara April sampai dengan Mei itu bahkan nanti Maret April Mei itu kan akan ada laporan keuangan kuartal 1. Terus nanti diperhatikan bagaimana nanti hasil dari IPO tahun lalu dari Bukalapak itu bagaimana dananya, kemudian nanti bagaimana kinerjanya setelah menjalin besar juga patut dicermati dan Oke, oke. Mas Sam, kalau kita kembali ke strategi tadi ya, tadi kan sudah bicara bahwa kita akan lebih ideal investasi, strategi investasi yang kita lakukan itu long term. Tentu butuh beberapa indikator. Apa sih kalau saya mau long term, kira-kira indikator-indikator apa saja? Atau secara fundamental sebetulnya kalau long term kan kita juga dalam tanda kutip ya, kira-kira ke depan akan seperti apa sih gitu? Kondisi ekonomi Indonesia kayak gimana fundamentalnya gitu. Ideal nggak? Karena kalau kita jangka panjang kan tentu harus melihat dari sisi yang fundament, yang basic ya, baik perusahaannya, ya fundamental perusahaannya ataupun kondisi ekonominya. Kira-kira mendukung nggak gitu? Misal contoh kalau sekarang kalau kita bicara sektor konstruksi atau sektor properti tentu masih agak berat gitu ya. Dan turunannya misalkan semen dan sebagainya juga agak berat karena memang masih terbatas gitu ya. Nah ke depan kira-kira seperti apa kan? Ini jadi kita itu bisa berhitung dan kondisi-kondisi seperti apa kan tadi sempat disinggung juga bahwa Omikron juga udah mulai naik lagi nih ini ya. Jadi kalau kita lihat kondisi fundamental di Indonesia, kondisi ekonominya, kemudian kondisi dari industrinya, ya sektornya tentu. Nah ini apa yang mesti kita lakukan dan apa yang mesti jadi pointers buat kita untuk memilih saham-saham yang memang cocok untuk long term nih. Dan sektornya kira-kira apa saja sih yang memungkinkan kita bisa berinvestasi long term tapi juga memang memberikan peluang yang lebih besar gitu nih ya dibanding sisi resiko yang ada. nah pertama memang kita ketika kita mau menentukan strategi investasi kita ya memang satu faktor utama kita harus memperhatikan kondisi fundamental baik itu secara ekonomi global Indonesia nanti baru kita memperhatikan bagaimana kondisi fundamental perusahaan supaya ketika kita berinvestasi itu jadi lebih aman ya Pak karena dari sisi resiko ya mungkin resiko perusahaan resiko bisnisnya itu menjadi lebih ringan seperti itu. Nah, kalau kita memperhatikan dari sisi ekonomi global saat ini, memang kalau kita lihat dari yang utama ya, beberapa waktu terakhir atau ke depan yang jangka pendek ini masih tadi di awal mengenai tapering yang berupa potensi pengetatan nilai tukar, pengetatan suku bunga oleh The Fed Amerika. Yang mana nanti ini dampaknya kemana? Dampaknya adalah aliran dana yang biasanya mungkin ke pasar keuangan seperti saham ini kemungkinan besar akan beralih kepada instrumen yang lebih safety seperti dalam bentuk obligasi yang mana dari sisi resiko bisa lebih rendah. Nah biasanya juga ketika Amerika nanti meningkatkan atau menaikkan suku bunganya ini nanti akan menarik dana yang berada di luar negeri dari Amerika yang khusus seperti di Indonesia atau negara-negara berkembang lainnya ini akan keluar dari negara berkembang akan kembali ke Amerika. Jadi mereka akan investasi ke dalam bentuk obligasi Amerika. Yang mana juga kalau kita perhatikan data harian itu tercermin dari US 10 years imbal hasil 10 tahun obligasi Amerika yang cenderung untuk saat ini memang cukup tinggi imbal hasil itu 1,7%. Nah, kemudian juga kalau kita perhatikan dengan adanya aliran dana ini nanti keluar dari negara berkembang seperti Indonesia, dampaknya kemana? Itu ke nilai tukar. Makanya jauh-jauh hari adanya pengetatan nilai tukar ini, pengetatan suku bunga ini itu dikhawatirkan bisa mengulang apa yang terjadi tahun 2013. Seperti itu. Ketika tahun 2013, ketika ada pengetatan dan moneter, nilai suku bunga, itu menyebabkan nilai tukar kita turun cukup dalam. Nah, namun secara historical ekonomi saat ini, yang mana dari sisi inflasi Indonesia masih cukup rendah, kemudian juga dari sisi cadangan devisa yang masih tinggi karena memang transaksi neraca perdagangan kita cukup baik ya, yang ditopang oleh komoditas tahun lalu, ini menjadikan cadangan devisa cukup besar sehingga secara fundamental
ini masih bisa menopang apa yang akan terjadi dengan adanya kebijakan kenaikan suku bunga nantinya. Nah, dari sisi nilai tukar kemungkinan besar masih cukup stabil ya, walaupun memang masih ada tekanan. Nah, yang kedua itu adalah masih masalah mengenai COVID-19 yang kasus Omicron, yang mana kita tahu sendiri di Indonesia masih cukup banyak, bahkan seminggu setelah ini cenderung meningkat itu untuk kasus COVID-19. Jadi ini memang masih jadi kewaspadaan untuk mungkin sekitar beberapa minggu yang akan datang COVID-19. Dan juga informasi terakhir ya, di awal tahun ini yang tidak mengenakan ada beberapa konflik antar negara ya, seperti yang terjadi di Rusia dan Ukraina, konflik antar negara itu nanti takutnya ketika itu masih berlangsung dan masih berlanjut, itu akan menyebabkan perang dunia ketiga. Yang mana ketika itu terjadi, tentu nanti akan berdampak kepada harga komoditas. Memang kita berharap harga komoditas naik, tapi ketika naiknya tidak terkendali, ini akan membebankan emiten-emiten yang berhubungan dengan ya mungkin menggunakan minyak mentah misalnya, itu sebagai salah satu faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa yang mereka produksi seperti itu. Jadi memang nanti biaya produksi itu akan meningkat, jadi beban biaya operasional. Nah itu yang tidak diharapkan. Jadi memang ini yang di awal tahun ini menjadi satu isu hangat yang masih kita perhatikan. Nah kita beralih ke kondisi fundamental Indonesia. Nah yang mana tadi dari inflasi yang 0,56% memang masih cukup rendah, dan juga kemungkinan besar untuk suku bunga itu kita masih bertahan ya di level 3,6%, karena inflasi masih cukup rendah. Jadi memang masih kemungkinan besar untuk bulan Februari ini masih bertahan suku bunganya. Nah, dan juga dari sisi nilai tukar kita masih cukup fluktuatif ya untuk nilai tukar rupiah di level 14.300 sampai 14.400 dan kurang satu bulan terakhir. Dan juga kemudian dari neraca dagang tadi juga masih cukup tinggi ya, karena ditopang oleh harga-harga komoditas yang naik cukup signifikan. Dan yang terakhir juga dari sisi manufaktur nih Pak Emon. Nah, selama bulan terakhir untuk Januari ternyata manufaktur itu kondisinya itu sedang ekspansif, yang tercermin melalui data dari Purchasing Manufacturing Index PMI yang naik 0,2 poin dibanding dengan Desember. Artinya ada peningkatan produksi yang dilakukan oleh industri manufaktur di Indonesia. Nah, kalau kita pakai secara sektoral ke sektornya, berarti di sini untuk kita 3 bulan, beberapa bulan yang akan datang dan jangka pendek, memang untuk sektor keuangan ya, itu memang cenderung nanti akan cukup riskan karena terdampak dari kebijakan suku bunga nanti. Dan juga ketika suku bunga ini ada perubahan, selain ada sektor keuangan seperti perbankan, nanti juga dampaknya kepada sektor konsumsi, sektor properti. Nah, cukup erat kaitannya dengan perubahan suku bunga. Nah, jadi ini mungkin akan ada tekanan di tiga sektor ini. Dan juga yang masih cukup menarik memang jauh ini ya, tadi intensi di awal mengenai sektor komoditas seperti CPO juga saat ini masih cukup tinggi kenaikannya ya, walaupun minggu lalu ada, mungkin bukan minggu lalu Pak, beberapa hari yang lalu kan ada kebijakan ya mengenai DMO untuk batubara, minyak sawit ya. Ya, jadi itu sebenarnya kemarin yang menyebabkan harga CPO jadi naik gitu. Tetapi itu dampaknya di masyarakat menjadikan harga sawit, harga jual sawit, harga TBS-nya itu jadi lebih rendah. Jadi mungkin masih jadi pembahasan pro kontra saat ini. Nah, namun dari sisi harga komoditasnya masih cenderung meningkat. Nah, kemudian kalau kita cermati juga di selain sektor perkebunan dan juga sektor pertambangan juga masih cukup menarik ya Pak Emon. Seperti sektor emas, seperti ada Antam nanti, ada MDKA, tetapi juga ada Timah, ada Info juga masih cukup menarik karena dari sisi pergerakan dan dari sisi kebijakan pemerintah juga masih mendukung. Karena kalau kita perhatikan seperti Antam ini kan memang isu terakhir adalah mengenai pabrik listrik, pabrik baterai dan sebagainya. Tapi kalau kita cermati, Antam ini kan setahun belakang sedang membangun smelter Pak Emon. Jadi smelter untuk nikel. Jadi nikel yang biasanya kita hanya jual biji nikel, ini untuk tahun ini yang besar sudah
di akhir tahun kita sudah bisa memproduksi untuk produk olahannya. Jadi tidak hanya bijinya saja, sudah ada ferronikel sebagai produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih. Nah ini nanti bisa dicermati, jadi kinerja seperti pesawat Antam. Oke, Mas Sam. Ini tadi Mas Sam sudah coba jabarkan lebih detail ya. Kalau saya melihat pandangan Mas Sam nih ada apa namanya geliat ekonomi di 2022 itu akan lebih kentara walaupun memang Omikron tetap menjadi momok yang akan selalu menjadi penghambat. Tapi kalau kita lihat beberapa daerah PPKM-nya udah level 1 lagi, artinya geliat ekonominya akan lebih terlihat tentunya. Nah, terkait dengan adanya geliat ekonomi yang makin nampak atau makin jelas yang kita perhatikan di sekitar kita belakangan ini. Nah, ini bagaimana dampaknya dengan sektor finance? Tentunya sirkulasi uang di negara berkembang, ya atau sama seperti sirkulasi darah di tubuh kita, tentu pusatnya ada di jantung. Bagaimana dia memompa aliran darah itu berputar melalui tubuh dan masuk kembali ke dalam jantung untuk dicuci kembali. Nah, ini kaitannya dengan tadi ya, dengan geliat ekonomi kan kurang lebih juga perputaran uang seperti itu ya. Dikeluarkan oleh BI, kemudian berputar di masyarakat, dan nanti akan kembali lagi, kemudian diputar lagi, dan sebagainya. Nah, terkait hal ini, sektor perbankan itu seperti apa? Ini menyambung juga dengan pertanyaan dari Mas Roni ya, terkait dengan dia menanyakan detailnya begini. Apakah BCA bisa tembus 8.000 di Februari? Ini Februari nih, angkanya 8.000. Kemudian apakah BBNI dan Mandiri bisa di 7.800 di Februari? Wah, semua targetnya di Februari nih. Jadi ini yang mungkin nyambung dengan pertanyaan saya tadi gitu terkait dengan sektor finance yang kalau ada geliat ekonomi ya tentu sektor finance akan bekerja lebih ekstra dan dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih karena kan kalau kerjanya ekstra perputarannya makin cepat sirkulasi uang juga makin bergerak tidak seperti di 2020 ya atau 2021 awal itu likuiditas di bank itu besar banget atau misalnya uang yang endap di bank tuh banyak jadi karena alirannya tersumbat gitu ya. Nah kalau 2020 dengan uraian tadi kan kita melihat bahwa geliat ekonominya makin lancar nih. Nah untuk bank-bank yang ada, kalau kemarin kita bicara mungkin bank digital banyak bermunculan, nah sekarang pertanyaan kaitannya dengan bank-bank yang cukup besar nih, BCA, kemudian 3 BUMN, ada Mandiri, BRI, dan BNI, ini seperti apa nih gambarnya? Karena 4 inilah yang mungkin jadi apa ya, gambaran utama untuk perbankan di Indonesia. Silakan Mas Sam. Ya, kalau kita perhatikan dari perbankan sendiri, Pak Eman, khususnya BCA, juga ada Mandiri, juga ada BRI dan BNI. Ini memang dari sisi pergerakan kerjanya untuk BCA sendiri memang saat ini ya cenderung subway ya dalam waktu beberapa minggu terakhir ya subway yang mana kalau kita perhatikan BCA sendiri ini secara teknikal ya selama masih bertahan di level 1.400 ya maka dia masih cenderung uptrend ya masih besar peluangnya untuk menuju ke level 8.000 bahkan lebih. Namun kalau kita tanya apakah Februari bisa tercapai, kita bisa melihat Februari ini kemungkinan besar masih ada peluang, tetapi kita cenderung melihat masih subway di batas sampai dengan 7.800 itu untuk BCA. Karena kalau kita perhatikan juga dari sisi volume transaksinya sendiri selama beberapa hari terakhir, walaupun dia naik, tapi cenderung turun dibanding dengan beberapa waktu sebelumnya. Jadi ini ada indikasi kenaikannya sudah mulai terbatas untuk BCA. Nah, Oke. Jadi selanjutnya jika untuk seperti bank lainnya, Halo Mas Sam. seperti misalnya BNI. Nah, kalau kita perhatikan untuk BNI, Suaranya hilang Mas Sam. Suaranya hilang. Halo. ya, anu, Iya. Suaranya hilang tadi Mas Sam.
Kecil Pak, Mas Sam. Kecil ya? Ah. Halo, halo Mas Nah, Sam. untuk iya Pak, untuk BNI Pak. Iya oke, lanjut. Nah, oke. Untuk BNI itu juga sama ya Pak, karena kebetulan pergerakan 4 bank ini laras pergerakannya. Seperti Mm-mm. BNI juga sama, ini ada mulai koreksi wajar ya, mungkin nanti Mm-mm. kisaran level 6.900, level 7.000, bisa sana koreksinya. Namun jika untuk naiknya masih terbatas sampai dengan level 9.600 itu untuk Mm-mm. BNI. Sementara untuk Bank Mandiri sendiri, Mandiri juga terkorek normal ya, untuk harga memang hampir sama juga, ada koreksi wajar selama 2 hari terakhir, yang mana untuk Mandiri sendiri ini masih uptrend ya, mana peluangnya juga masih potensi untuk naik kembali ke level tertingginya, ke level Mm-mm. 7.705. Namun untuk beberapa hari jangka pendek ya, Februari ya kita masih melihat konsolidasi ya untuk Bank Mandiri di kisaran Mm-mm. level 7.150 sampai nanti level 7.700. Itu peluang dari pergerakan Bank Mandiri BMN. Dan yang terakhir ada BRI dari segi pergerakan. Halo Mas Sam. Ya, Pak. Suaranya hilang Mas Sam. Ya, untuk BRI ya, ini Pak, kendala jaringan. Nah, untuk BRI ini juga masih subway Pak ya. Untuk BRI pergerakannya itu di kisaran level 4.000 sampai dengan nanti 4.200 itu untuk BRI. Jadi nanti kalau tadi Pak siapa tadi yang bertanya apakah Mandiri dengan BNI bisa ke 800, itu untuk Februari masih terbuka juga peluangnya. Namun dan jangka pendek ya, mungkin sekitar seminggu ke depan atau beberapa waktu yang akan datang, ini masih terbatas dan cenderung untuk terkoreksi wajar. Itu dari segi pergerakan dua bank tersebut. Begitu Pak. Oke, Mas Sam, ini kalau kita bicara perbankan tentu tidak lepas ya fenomena 1 atau 2 tahun terakhir terkait dengan bank digital. Ini bank digital di 2022 seperti apa ya Mas Sam? Karena mungkin di 2022 kalau kita perhatikan artinya memang kegiatan bisnis juga udah mungkin 60 sampai dengan 70% tuh udah mulai nggak daring lagi, tatap muka dan sebagainya. Ini reaksi pasarnya bagaimana terkait dengan bank-bank digital? Apakah berpengaruh atau tidak gitu nih? Oke, baik. Nah, mengenai bank digital, memang lebih mungkin tahun ini masih akan tetap bergeliat Pak ya, di bank Hmm. digital, karena memang bank digital ini itu cenderung saat ini merupakan bank-bank yang di kategori KPMI 1 maupun 2, yang mana dari Hmm. sisi aset mereka di bawah di bawah 30 triliun atau 30 triliun dari sisi modal Hmm. intinya. Nah, Hmm. apalagi untuk tahun 2021 2022 ini OJK setelah menuntut untuk bank-bank yang masih asetnya di bawah masih 1 triliun itu untuk segera menambah modal. Ya baik Hmm. itu nanti dari aksi rekrutnya atau melalui aksi merger, intinya Hmm. minimal modal untuk sebagai bank itu adalah 3 triliun. Jadi Hmm. bagi bank-bank yang eh, menjadi bank digital ini sebenarnya peluang. Ketika mereka menjadikan mereka bank digital, itu tentu akan menarik untuk investor yang mungkin akan berinvestasi di perusahaan mereka. Dan juga dari sisi biaya nanti ketika jadi bank digital juga menjadi lebih efisien, karena yang mungkin jadi bank digital tentu ketika bank digital mungkin untuk faktor biaya operasional tenaga kerja menjadi lebih ringan. Nah itu. Hmm. Dan juga menariknya dari bank digital sendiri dengan itunya bank digital tadi juga ditambah dengan mereka biasanya beberapa bank tersebut cenderung akan melakukan reissue, karena waiting list untuk reissue ini cukup banyak Pak, dari bank-bank yang KPMI 1 ke KPMI 2, atau yang bank Hmm. kategori modal ini di bawah 10 triliun, 30 triliun itu masih cukup banyak. Makanya nanti kemungkinan besar untuk tahun ini juga masih cukup ramai perbankan yang kembali melakukan aksi-aksi rekrutmen. Nah ini jadi masih cukup potensial. Tapi tetap sebagai investor kita tetap perhatikan bagaimana kewajaran dari pergerakan harga seperti itu. Karena untuk kita berkaca di tahun 2021
itu banyak sekali investor ya yang mungkin karena greedy mereka akhirnya ya ada yang mungkin floating loss karena mungkin sahamnya nyangkut dan terjual dan sebagainya. Nah itu tetap diperhatikan risk and reward dari tiap emiten yang akan dipilih gitu Pak. Jadi kalau untuk fundamental tahun 2021 ini masih potensi untuk kembali bergeliat. 2022 maksudnya ya. Ya. Oke, Mas Sam, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas Sam, yang kira-kira konklusi ya terkait dengan strategi investasi saham di awal tahun ini, apa saja yang mesti kita lakukan atau kita berfokus atau mungkin juga kelolaan alokasi dananya seperti apa sebaiknya yang bisa kita lakukan itu Mas Sam, agar di 2022 kita juga masih sama mendapatkan cuan seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Ini gimana Mas Sam? Baik. Nah, mungkin untuk 2022 strateginya rekan-rekan teman-teman investor pertama ya bisa memastikan kembali tujuan investasinya, apakah sebagai investor ataukah trading, karena nanti dua tujuan ini akan berbeda dari sisi alokasi dana. Mungkin kalau Bapak Ibu yang lebih sukanya jangka panjang, ketika beli sahamnya ya bulan ini beli rutin, ya itu dipersilakan selama dana yang digunakan itu merupakan dana untuk investasi, bukan dana yang mungkin untuk kebutuhan sehari-hari, uang panas atau uang untuk bayar cicilan dan sebagainya. Nah ini yang patut dihindari dan memastikan dana investasi yang untuk investasi. Nah itu. Kemudian ketika Bapak Ibu yang teman-teman di sini yang mungkin untuk trading yang jangka pendek, ya bisa trading dipersilakan sesuai dengan potensi sahamnya dan juga perhatikan reward. Dan mungkin untuk di awal-awal tahun ini itu mungkin bisa mengalokasikan ya jangan terlalu agresif itu sih Pak. Saran dari untuk di awal tahun ini jangan terlalu agresif karena untuk pergerakan indeks kita sendiri kan masih anomali ya. Jadi ada topang oleh saham-saham yang mungkin baru listing dengan market yang cukup besar cukup menopang pergerakan indeks. Nah, jadi itu perlu diperhatikan. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian untuk yang kedua kita fokus ke saham-saham yang fundamentalnya baik, yang mana kita bisa memanfaatkan nanti kinerja laporan keuangan yang akan rilis ya, sudah mulai rilis ya sejak saat ini, nanti sampai mungkin bukan 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan. Itu kita akan memperhatikan saham-saham yang kinerjanya bertumbuh. Nah, itu menjadi pilihan untuk investasi, baik itu trading maupun yang jangka panjang. Dan juga tetap untuk saat ini ke depan harus tetap berdisiplin dalam investasi. Jika memang jangka panjang ya silakan disiplin dalam investasinya, alokasikan dana sesuai dengan kemampuan. Jika trading ya tetap harus membuat namanya trading plan. Kita turun, kita beli saham ini di harga berapa dengan target potensinya jualnya di berapa, dengan membatasi juga kerugian stop loss-nya di mana, dan dengan melihat risk and reward dari saham yang akan dibeli. Mungkin itu sih Pak Iman. Ya, jadi ada 3 poin yang kalau coba saya rangkum, jadi strategi investasi di awal tahun ini, yang pertama adalah teman-teman harus berfokus pada saham-saham yang berfundamental baik. Ini sampai dengan bulan Maret nanti akan keluar annual report ya, atau laporan keuangan 2021, tentu ini bisa jadi pijakan. Karena ketika di tahun pandemi dia masih bisa memperoleh keuntungan, artinya ini perusahaan masih cukup sehat gitu ini ya. Kalau perusahaan yang nggak sehat biasanya masuk pandemi ya dia makin tambah berat. Tapi kalau perusahaan yang sehat ya tentu untungnya berkurang, atau kalau untungnya nambah ya ini lebih perusahaan lebih kuat. Tadi satu ya. Artinya fokus pada saham-saham yang fundamentalnya baik tadi kalau kata Mas Sam. Kemudian yang kedua adalah alokasikan dana investasi untuk investasi. Ya jadi memang tadi tidak menggunakan uang memang untuk investasi, tidak uang dari hutang dan sebagainya. Kemudian ya buat teman-teman yang suka trading ya mungkin dibagi dengan untuk yang long term-nya tadi yang memisahkan untuk yang saham-saham fundamental bagus ya ini ya. Jadi yang ketiga yang paling penting adalah disiplin dalam melakukan transaksi. Dan ini juga menjadi modal yang kuat karena kadang-kadang kita berubah strategi dari traders ke investor gitu. Hanya gara-gara sahamnya
nyangkut. Ya, jadi mencari pembenaran, yang namanya pembenaran kan berarti sebetulnya langkah yang salah, cuman kita berusaha membela diri bahwa ini adalah benar. Dan ini tentu tidak baik ya, tidak tepat gitu ini ya.